adalah harga yang pas buat jualan aku. Tenang, di video ini kita akan bahas cara seru dan gampang dalam menentukan harga jual yang bikin kita untung dan tetap terjangkau. Siapkan cemilan, duduk santai, yuk kita belajar. Nah, teman-teman sudah paham belum? Secara general, arti dari penentuan harga jual. Nah, kalau belum, kita akan bahas sama-sama. Nah, penentuan harga jual itu adalah proses bagaimana kita menetapkan harga jual pada barang yang ingin kita jual. Di sini, kita akan membahas 3 metode penentuan harga jual. Metode yang pertama adalah penentuan harga jual berdasarkan total biaya. Metode ini menghitung semua biaya yang dikeluarkan, mulai dari biaya produksi, kemasan, hingga biaya tambahan seperti listrik atau sewa tempat. Setelah itu, baru ditambahkan dengan keuntungan yang kita inginkan. Nah, metode yang kedua adalah penentuan harga jual berdasarkan biaya produksi. Nah, metode ini hanya menghitung biaya untuk membuat barang saja, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Biaya lain seperti kemasan atau listrik tidak dihitung. Nah, selanjutnya, metode yang ketiga adalah penentuan harga jual berdasarkan biaya variabel. Metode ini hanya menghitung biaya yang berubah-ubah sesuai jumlah yang dibuat, seperti bahan baku dan ongkos produksi. Biaya tetap seperti sewa tempat tidak dihitung. Nah, sudah pada tahu kan apa itu penentuan harga jual dan apa saja metodenya? Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, kita lanjut yuk pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual. Teman-teman pernah nggak sih lagi mau beli sesuatu nih, terus mikir, kok ini bisa mahal banget ya? Terus ini kok bisa murah banget? Nah, tenang, kalian nggak sendirian kok. Ternyata ada banyak sekali faktor seru di balik harga jual yang sering kita nggak sadar. Nah, di sini kita bakal bongkar faktor apa saja sih yang bikin harga jual jadi naik turun. Nah, faktor pertama itu karena keadaan ekonomi. Kalau harga bahan baku naik, otomatis harga jual juga ikut naik. Misalnya nih, sebuah kafe membeli biji kopi yang biasanya hanya 100.000 per kilogramnya, tapi karena terjadinya inflasi, harga biji kopi naik menjadi 150.000. Maka harga segelas kopi akan naik dari yang tadinya 20.000 menjadi 25.000. Kemudian, faktor yang kedua itu karena permintaan dan penawaran. Misalnya nih, ada tas edition yang cuma dirilis hanya 100 unit. Sementara yang mau beli itu ada banyak ribuan orang. Karena rebutan, harga yang awalnya 1 juta bisa melambung menjadi 3 juta. Teman-teman sudah pada tahu kan dengan hukum ekonomi, di mana ketika permintaan tinggi tapi jumlahnya terbatas atau penawarannya rendah, harganya pasti akan naik. Sebaliknya, ketika barang melimpah tapi peminatnya sedikit, maka harganya turun. Nah, faktor yang ketiga itu karena elastisitas permintaan. Faktor ini merupakan reaksi pembeli saat harga berubah. Kalau itu barang nggak terlalu penting, misalnya nih, tiket konser, begitu harga naik, pembeli bisa saja kabur karena itu bukan kebutuhan. Nah, ini disebut permintaan elastis. Tapi kalau untuk barang kebutuhan, misalnya beras, meskipun harga beras naik, orang tetap akan membeli ini. Dan ini disebut permintaan inelastis. Jadi, sederhananya teman-teman begini. Ketika suatu barang naik, tapi barangnya masih diminati, berarti permintaan ini disebut inelastis. Sebaliknya, ketika harga naik dan tidak terlalu diminati, itu artinya permintaannya elastis. Nah, yang keempat adalah tipe pasar. Untuk tipe pasar ini ada 4 pasar yang mempengaruhi harga. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Nah, di pasar ini banyak penjual dan barang serupa. Dengan begitu, harganya tetap stabil. Nah, contohnya pasar tradisional. Yang kedua, pasar monopolistik. Di pasar ini, barangnya berbeda-beda. Jadi, harganya ditentukan dari kualitas dan brand. Contohnya, restoran. Nah, yang ketiga, oligopoli. Di sini,
penjualnya sedikit. Nah, karena itu mereka bisa kontrol harganya. Contohnya industri otomotif. Nah, dan yang terakhir, monopoli. Nah, di pasar monopoli, ini juga produsen yang punya kontrol penuh atas harga. Contohnya PLN. Nah, gimana? Udah mulai paham belum? Jadi, jangan di skip dulu ya. Masih ada nih faktor lain yang akan dibahas. Pantengin terus ya. Bye! Tadi kita sudah membahas beberapa faktor-faktor yang memengaruhi penentuan harga. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai sampai di situ. Ada faktor lain yang tak kalah menarik untuk kita bahas. Dari campur tangan pemerintah hingga bagaimana citra suatu produk bisa mendongkrak harga. Semuanya saling berkaitan. Jadi, mari kita lanjutkan eksplorasi ini dan cari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya membentuk harga di pasaran. Yang kelima, ada pengawasan pemerintah. Pemerintah bertugas mengontrol harga barang dan jasa agar tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa merugikan perusahaan. Hal ini dilakukan supaya kebutuhan pokok tetap dapat diakses oleh semua kalangan. Contohnya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk barang-barang seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar. Kebijakan ini bertujuan menjaga kestabilan harga di pasar sekaligus memastikan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian, yang keenam ada citra atau kesan masyarakat. Kalau sebuah produk punya citra yang baik atau dianggap barang mewah, biasanya produsen akan menetapkan harga yang lebih mahal. Hal ini karena konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang dianggap mereka lebih berkualitas atau punya nilai yang eksklusif. Misalkan HP iPhone yang sering dianggap lebih mahal dibandingkan merek lain karena terkenal sebagai produk premium dengan kualitas tinggi dan desain yang elegan. Yang ketujuh, ada tanggung jawab sosial perusahaan. Sebagian perusahaan menentukan harga produknya bukan semata-mata untuk mencari untung, tapi ada juga karena rasa tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Mereka memahami nih bahwa keberadaan perusahaan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan orang banyak. Misalkan, perusahaan air minum menjual produknya dengan harga murah di wilayah yang terdampak bencana. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan, meskipun keuntungan yang diperoleh itu tidak terlalu signifikan. Yang kedelapan, ada tujuan organisasi non-laba atau nirlaba. Organisasi nirlaba tidak berfokus pada keuntungan, tetapi bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk atau jasa yang mereka tawarkan biasanya dihargai hanya untuk menutupi biaya operasional seperti gaji tenaga kerja atau pembelian alat. Misalkan, rumah sakit nirlaba menyediakan layanan kesehatan dengan tarif yang sangat terjangkau, bahkan terkadang gratis. Contoh lainnya adalah klinik gratis untuk masyarakat kurang mampu yang memberikan vaksinasi atau layanan kesehatan lainnya tanpa memungut biaya. Tujuannya agar masyarakat yang membutuhkan tetap bisa mendapatkan pelayanan yang layak. Baik, itu dia tadi ke-8 faktor-faktor yang sudah kami sampaikan, dan selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan dari penentuan harga penjual dari ketiga metode yang sudah disebutkan di awal. Nah, teman-teman sudah tahu belum cara menghitung penentuan harga jual berdasarkan total biaya? Kalau belum, mari kita hitung sama-sama. Nah, misalnya nih, PT Moana menghasilkan produk sebanyak 1000 unit dalam setahun. Manajemen mengharapkan besarnya laba sama dengan tingkat pengambilan aset sebesar 20% dengan total yang digunakan sebesar 30 juta. Berikut data penjualan PT Moana. Yang pertama, biaya variabel per unit, yaitu bahan baku 3.000, tenaga kerja langsung 10.000, overhead pabrik 2.500, dan beban penjualan administrasi 1.500. Nah, jika kita totalkan semuanya, maka kita dapat hasilnya 17.000 per unit. Kemudian, karena dalam setahun PT Moana memproduksi 1.000 unit, teman-teman, maka total biaya variabel kita kalikan dengan 1.000. Jadinya 17.000 dikali 1.000 unit, maka hasil biaya variabel
dengan jumlah unit 1000, yaitu 17 juta rupiah. Kemudian teman-teman, PT Moana memiliki biaya tetap yang terdiri dari overhead pabrik 5 juta dan beban penjualan administrasi sebesar 2 juta rupiah. Nah, maka bisa kita hitung total biaya tetap keseluruhannya, yaitu ada 7 juta rupiah. Sini kita akan menghitung berapa sih total biaya produksi yang dikeluarkan PT Moana. Caranya yaitu dengan menambahkan biaya variabel dan biaya tetap. Nah, kita ketahui ya bahwa biaya variabel itu 17 juta dan biaya tetapnya 7 juta. Itu kita jumlahkan, 17 juta ditambah 7, maka kita dapat hasilnya 24 juta. Nah, 24 juta itu adalah total biaya produksi yang dikeluarkan PT Moana. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas bagaimana sih cara menghitung total biaya per unit, persentase markup, dan harga jual per unit dari data yang saya sebutkan tadi. Oke, untuk menghitung total biaya per unit, teman-teman dapat menggunakan rumus total biaya per unit sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah unit. Maka, perhitungan total biaya per unit untuk PT Moana yaitu 24 juta dibagi 1000 unit, maka kita dapat hasilnya yaitu 24.000 per unit. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung persentase markup. Nah, teman-teman, sudah tahu belum apa itu persentase markup? Kalau belum, mari kita bahas sedikit. Persentase markup adalah cara menghitung seberapa besar keuntungan yang kita inginkan, lalu kita tambahkan ke harga total biaya produksi. Nah, dengan markup kita dapat menentukan harga jual yang menguntungkan secara mudah dan tepat. Teman-teman bisa nih menghitung presentasi markup dengan rumus presentasi markup sama dengan laba yang diharapkan dibagi dengan total biaya produksi, kemudian terakhir dikali 100%. Nah, sehingga kita dapat memasukkan laba yang diharapkan oleh PT Moana sebesar 20% dikali 30 juta, kemudian dibagi dengan total biaya yaitu 24 juta, dan yang terakhir dikali 100%. Jadi, kita dapat nih hasil presentasi markup-nya sebesar 25%. Berikutnya, kita masuk dalam menghitung harga jual per unit. Dalam menghitung ini, kita menggunakan rumus harga jual per unit sama dengan total biaya per unit ditambah presentasi markup, kemudian dikali dengan total biaya per unit. Nah, seperti yang kita hitung bersama-sama tadi, total biaya per unitnya itu 24.000 dan presentasi markup-nya tadi 25%. Maka perhitungannya yaitu 24.000 ditambah 25%, kemudian dikalikan lagi dengan 24.000. Maka hasil harga jual per unit adalah, siapa nih, udah tahu belum? Ya, 30.000 per unit. Belum selesai sampai di sini teman-teman. Karena terlebih dahulu kita harus membuktikan apakah benar menjual barang dengan harga 30.000 per unit dapat menghasilkan laba yang diinginkan PT Moana. Menurut teman-teman gimana? Ayo kita hitung sama-sama. Nah, pertama kita harus tahu nih, berapa sih laba yang diinginkan manajemen PT Moana? Itu dapat kita lihat di contoh awal. Di contoh awal membahas bahwa manajemen PT Moana mengharapkan besarnya laba sama dengan tingkat pengembalian aset sebesar 20% dengan total aset yang digunakan 30 juta. Dari situ kita dapat menghitung berapa sih laba yang diinginkan PT Moana dalam bentuk rupiah. Caranya dengan 20% dikalikan dengan total aset yang digunakan sebesar 30 juta. Maka kita dapat hasilnya 20% dikali 30 juta, hasilnya 6 juta rupiah. Nah, di sini nih baru kita membuktikan dengan menggunakan rumus harga jual dikurang dengan total biaya produksi yang kita hitung tadi. Karena PT Moana menghasilkan 1000 unit dalam setahun, maka kita kalikan dulu nih harga jual yang sebesar 30.000 dikali dengan 1000 unit. Berapa? Ya, 30 juta rupiah. Setelah itu baru deh kita dapat menghitungnya dengan rumus harga jual dikurang dengan total biaya produksi.
Nah, teman-teman masih ingat nggak berapa total biaya produksinya? Iya, total biaya produksinya 24 juta rupiah. Sini kita sudah dapat ya harga jualnya yaitu 30 juta rupiah. Kemudian total biaya produksinya 24 juta rupiah. Nah, itu dikurangkan 30 juta rupiah dikurang 24 juta rupiah, maka dapat 6 juta rupiah. Sama kan? Seperti yang diharapkan oleh manajemen PT Moana. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menjual satu unit barang dengan harga 30.000 dapat menghasilkan laba yang diinginkan PT Moana sebesar 6 juta rupiah. Nah, di bagian selanjutnya kita akan membahas penentuan harga jual berdasarkan biaya produksi. Tonton terus ya. Nah, teman-teman, kita masuk kepada metode konsep biaya produksi, dimana teman-teman mungkin sudah pada tahu nih tentang biaya produksi, atau mungkin ada nih yang belum tahu. Jadi, biaya produksi adalah total pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Biaya ini mencakup semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead lainnya. Jadi teman-teman, untuk menghitung penentuan harga jual berdasarkan biaya produksi, kita menggunakan rumus harga jual per unit, di mana harga jual per unit sama dengan biaya produksi per unit ditambah persentase markup. Nah, untuk mencari persentase markup ini sendiri, laba yang diharapkan ditambah dengan biaya non produksi dibagi total biaya produksi dikali 100%. Nah, setelah mengetahui rumus itu, kita akan masuk ke bagian pembahasan contohnya. Di sini, kita disuruh untuk menghitung biaya produksi per unit, persentase markup, dan harga jual per unitnya. Untuk penyelesaian pertama, kita menghitung biaya produksi per unit, di mana biaya per unit bahan, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, akan dikalikan dengan 1000 unit produknya. Yang pertama itu biaya bahan dengan biaya per unitnya 3.000 dikali 1000 unit sama dengan 3 juta rupiah. Dan biaya tenaga kerja langsung per unit 10.000 dikali 1000 unit sama dengan 10 juta rupiah. Kemudian BOP variabel per unitnya 2.500 dikali 1000 unit sama dengan 2.500.000 rupiah. Kemudian ditotalkan menjadi 15.500.000 rupiah. Untuk mencari total biaya produksi, kita akan menjumlahkan keseluruhan biaya produksi per unit tadinya, yaitu biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap, yaitu 3 juta ditambah 10 juta ditambah 2.500.000 ditambah 5 juta, total biaya produksi sama dengan 20.500. Kemudian kita masuk ke rumus biaya produksi per unit sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah unit produk, di mana 20.500 dibagi 1000 unit sama dengan 20.500. Nah, 20.500 merupakan biaya produksi per unitnya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu persentase markup. Untuk mencari persentase markup, kita harus menambahkan laba yang diharapkan dan beban penjualan serta administrasi dibagikan dengan total biaya produksi dikali 100%. Nah, untuk laba yang diharapkan dengan tingkat pengembalian aset sebesar 20% dikali dengan total aset 30 juta rupiah ditambah dengan beban penjualan dan administrasi variabel yaitu 1.500 dikali dengan 1000 unit maka menjadi 1.500.000 rupiah ditambah beban penjualan dan administrasi tetap yaitu 2 juta rupiah dibagi dengan total biaya produksi yang tadi telah kita hitung bersama 20.500.000 rupiah dikali dengan 100%, maka persentase markupnya adalah 46%. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, harga jual per unit. Jadi untuk menghitung harga jual per unitnya, biaya produksi per unit akan ditambahkan dengan persentase markup, di mana biaya produksi per unitnya adalah 20.500 ditambah dengan persentase markupnya 46% dikali 20.500. Kemudian akan menghasilkan harga jual per unit yaitu 30.000. Nah, setelah kita mencari harga jual per unit yaitu sebesar 30.000 rupiah per unitnya, maka untuk mencari harga jual kita akan mengkalikan harga jual per unit dikali dengan banyaknya produk yaitu 30.000 dikali dengan 1000 unit sama dengan 30 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan penjualan biaya variabel, total biaya variabel
adalah sebesar 17.000 dan dikalikan dengan banyaknya produk unit, yaitu 17.000 dikali dengan 1.000 unit sama dengan 17 juta ribu rupiah. Kemudian biaya tetapnya, overhead pabrik 5 juta dan beban penjualan dan administrasi 2 juta, maka total biaya tetapnya 7 juta. Nah, untuk jumlah biayanya, jumlah variabel ditambah dengan biaya tetap adalah 24 juta ribu rupiah. Untuk laba yang diharapkan adalah harga jual dikurang dengan jumlah biaya, yaitu 30 juta ribu rupiah dikurang 24 juta ribu rupiah, maka akan mendapatkan laba 6 juta ribu rupiah. Nah, untuk laba pada konsep biaya produksi akan sama dengan laba yang diharapkan pada konsep total biaya, karena harga jual per unit yang didapat adalah 30.000. Nah, segitu dulu untuk penentuan harga jual berdasarkan konsep biaya produksi. Selanjutnya, kita akan menghitung penentuan harga jual berdasarkan konsep metode yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan penentuan harga jual berdasarkan konsep biaya variabel. Jika manajemen menggunakan konsep biaya variabel, harga jual per unit akan dihitung dengan cara biaya variabel per unit ditambah dengan persentase markup sesuai dengan laba yang diharapkan oleh manajemen. Untuk rumus persentase markup, dapat kita gunakan rumus persentase markup sama dengan laba yang diharapkan ditambah biaya tetap dibagi total biaya variabel dikali 100%. Nah, kita langsung aja yuk masuk ke contoh soal. Jadi contoh soalnya yaitu masih berkaitan dengan konsep biaya total dan biaya tetap tadi. PT Moana menghasilkan produk sebanyak 1.000 unit dalam setahun. Manajemen mengharapkan besarnya laba sama dengan tingkat pengembalian aset sebesar 20%. Dengan total aset yang digunakan sebesar 30 juta rupiah. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya variabel. Biaya variabel ini terdiri dari yang pertama biaya bahan baku sebesar 3.000, kemudian tenaga kerja langsung sebesar 10.000, dan overhead pabrik sebesar 2.500, dan beban penjualan dan administrasi sebesar 1.500. Jadi total keseluruhan biaya variabel adalah Rp17.000. Nah, untuk biaya tetap itu terdiri dari overhead pabrik sebesar 5 juta dan beban penjualan dan administrasi sebesar 2 juta. Nah, yang diminta di sini adalah kita disuruh untuk menghitung persentase markup dan harga jual per unit. Langsung aja kita eksekusi soalnya. Langkah pertama, kita menghitung persentase markup. Jadi persentase markup sudah dikatakan di awal, untuk rumusnya kita gunakan rumus sebagai berikut. Nah, kita tinggal memasukkan angka. Jadi persentase markup sama dengan 20% dikali 30 juta ditambah 7 juta dibagi 17.000 dikali 1.000 unit dikali 100%. Nah, 20%-nya dari mana? 20% itu merupakan tingkat pengembalian aset. Kemudian 30 juta itu dari total aset yang digunakan. Nah, untuk 7 juta itu berasal dari total biaya tetap. Tadi overhead pabrik sebesar 5 juta dan beban penjualan dan administrasi sebesar 2 juta. Jadi, kita tinggal menambahkan dan itulah biaya tetapnya. Nah, untuk total biaya variabel itu berasal dari total biaya variabel dikali 1.000 unit. 1.000 unit tadi itu yang diminta dalam produksi dalam setahun. Sehingga akan menghasilkan persentase markup sebesar 76%. Nah, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, kita diminta untuk menghitung harga jual per unit. Jadi, harga jual per unit kita tinggal memasukkan angka 17.000 yaitu berasal dari biaya variabel ditambah 76% yaitu hasil perhitungan markup tadi dikali 17.000. Nantinya akan menghasilkan sebesar Rp30.000.
Nah, untuk pembuktiannya kita bisa mengkalikan 30.000 ini dikalikan dengan 1000 unit. Akan menghasilkan sebesar 30 juta. 30 juta ini adalah harga jual yang kita tetapkan tadi di awal sesuai dengan permintaan soal. Kemudian kita hitung biaya variabel. Biaya variabel itu 17.000 dikali 1000 unit sama dengan 17 juta rupiah. Dan yang terakhir itu biaya tetap. Biaya tetap sama dengan 7 juta. Jadi jumlah biaya keseluruhan adalah 24 juta. Dari mana 24 juta? 24 juta kita tinggal menambahkan biaya variabel ditambah biaya tetap. Maka akan menghasilkan pengurangannya itu 30 juta dikurang 24 juta sama dengan 6 juta. 6 juta ini adalah laba yang kita peroleh dengan produk yang kita hasilkan selama 1000 unit. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa perhitungan di metode pertama yaitu biaya total, kemudian metode kedua yaitu biaya produksi, dan di metode ketiga yaitu biaya variabel, ternyata dari harga jualnya sama-sama menghasilkan sebesar Rp30.000. Nah, itu dia cara seru dalam menentukan harga jual yang pas buat jualanmu. Gimana nih teman-teman? Gampang kan? Sekarang, kamu bisa nih bikin harga yang tepat dan menarik buat pelanggan. Ayo wujudkan ide brilian kamu dan buat bisnis kamu makin bersinar. Stay kreatif, semangat terus, sampai jumpa lagi!